Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengar itu akan menjadi kekuatan kami, supaya kami semakin giat lagi, semakin sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dan iman kami boleh mengalami pertumbuhan terus, supaya hidup kami semakin diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Nah, setelah disalibkan dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Ia kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara, beberapa kali untuk meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar hidup. Nah, pada malam hari, di hari kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, itu bisa dibaca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Nah, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Dan mereka bersuka cita karena melihat Tuhan. Yaitu Yohanes 20 ayat yang ke-20. Nah, namun saat itu Thomas tidak bersama mereka. Jadi ketika murid-murid lain, saudara, memberitahu Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, ia menolak untuk percaya sebelum melihat sendiri dan menyentuh luka-luka Yesus. Thomas berkata dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, saudara, Thomas dikenal sebagai seorang yang kritis dan rasional. Ia tidak mudah percaya hanya berdasarkan perkataan orang lain, tetapi menginginkan bukti nyata, saudara. Nah, beberapa hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid. Nah, kali ini Thomas juga ada di sana. Nah, Yesus secara langsung berbicara kepadanya dan mengundangnya untuk melihat dan menyentuh luka-lukanya. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-27. Sana firman Tuhan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, melihat Yesus secara langsung, saudara, Thomas akhirnya percaya
dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku," yaitu ayat yang ke-28. Saudara, dari kisah ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil tentang iman. Yang pertama, iman sejati bukan hanya berdasarkan bukti fisik, saudara. Nah, Thomas ingin bukti nyata sebelum percaya. Namun Yesus menegur sikap ini, saudara, dan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan di sana berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 juga, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, banyak orang di zaman sekarang seperti Thomas. Mereka ingin melihat mujizat atau tanda sebelum percaya kepada Tuhan. Namun iman yang sejati bukanlah percaya karena melihat, melainkan percaya karena kita mengenal Tuhan dan janji-janjinya dalam firman-Nya, saudara. Nah, yang kedua, Tuhan tidak menolak orang yang ragu, tetapi menuntun mereka ke iman. Nah, saudara, Thomas memang ragu, tetapi Yesus tidak menolaknya. Nah, sebaliknya, saudara, Yesus datang kepadanya dan memberikan kesempatan untuk percaya. Nah, ini menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan mengerti pergumulan kita dan ingin membawa kita kepada iman yang lebih kuat, saudara. Nah, firman Tuhan kita bisa baca dalam Yudas 1 ayat yang ke-22, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu." Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita pernah mengalami keraguan dalam iman, jangan merasa malu, saudara, atau takut. Nah, sebaliknya, bawalah keraguan itu kepada Tuhan, karena Dia akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Tuhan, saudara. Yang ketiga, iman yang sejati membawa pengakuan dan ketaatan. Saudara, setelah Thomas melihat Yesus, ia langsung mengakui dan punya keyakinan yang teguh. Itu bisa dibaca di ayat yang ke-28. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, saudara, ini bukan hanya sekedar pernyataan ya, tetapi juga sebuah penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Yakobus 2 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati." Nah, saudara, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan menunjukkan imannya melalui tindakan dengan taat kepada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, apakah kita termasuk seperti Thomas? Apakah kita hanya percaya kepada Tuhan saat melihat berkat dan mujizatnya?
Apakah kita masih ragu terhadap janji Tuhan, saudara? Apakah kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya seperti Thomas yang akhirnya berkata, "Iya Tuhanku dan Allahku"? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengundang kita untuk memiliki iman yang sejati, bukan iman yang hanya bergantung pada bukti, tetapi iman yang didasarkan pada percaya kepadanya dan firman-Nya, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan kiranya menolong kita, saudara. Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang teguh imannya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini akan mengingatkan kita bahwa betapa kita pentingnya punya iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati kepada Tuhan, saudara. Sekalipun mungkin kita belum melihat mujizatnya nyata, tapi kita tetap punya keyakinan bahwa kita punya Allah yang hidup, yang selalu menolong dan membela kita. Tuhan berkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sungguh Engkau baik buat hidup kami, selalu menopang menolong hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Keberadaan kami hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa betapa kami harus punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada banyak doa-doa yang belum Tuhan jawab sampai hari ini, tapi biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, memiliki keyakinan, kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan akan lebih lagi dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang bersama dengan kami, sehingga kami mampu menjalani sepanjang hari ini dan terus mengarahkan pandangan kami, iman kami, hati kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjalani sepanjang hari ini, melewati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, karena ada Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jalani hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.